Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Junieta Francisca Arwan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Pancasila, dengan nomor induk mahasiswa 23567069. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka unit kinerja unit kerja saya di SMA Yadika 11 Jatirangga, Bekasi, Jawa Barat, dengan mode pembelajaran inovatif yaitu Project Based Learning atau PJBL. Saya mengambil materi potensi konflik dalam masyarakat beragam. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Berikut ini video pembelajaran unit kerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa untuk memulai kegiatan kita. Ketua kelas. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semua. Mari kita nyanyi lagu kebangsaan kita dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, silahkan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absensi dulu kalian satu persatu. Adam Hari masuk. Sekarang kita masuk ke materi yang mana tentang masa depan memiliki mereka yang menyiapkan hari ini.
Di sini ada keterangan bahwa kesuksesan dan pencapaian di masa depan tergantung pada persiapan dan tindakan yang diambil pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, setiap kita pasti memiliki masa depan. Masa depan itu harus kita persiapkan dan kita harus ambil tindakan pada saat ini sebagai motivasi kalian untuk maju. Kita masuk ke materi selanjutnya. Harmoni dalam keragaman seringkali digunakan untuk merujuk pada kerukunan hidup antar warga negara, terutama dalam konteks keragaman budaya, agama, suku, ras, dan antar golongan. Konflik dalam masyarakat yang beragam, kita bisa lihat kaitannya. Jika keragaman di Indonesia tidak dapat dijaga dan dilestarikan, maka akan timbul konflik dalam konteks keragaman budaya, agama, suku, ras, dan lainnya. Kalian bisa lihat di sini adanya keharmonisan, yang mana di sini kita bisa lihat orang-orang yang dari berbagai macam suku. Di sini kalian bisa lihat itu adanya terjadinya konflik. Potensi konflik dalam masyarakat yang beragam. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasikan potensi konflik dan menguraikan solusi di tengah keragaman dalam masyarakat. Kedua, peserta didik mampu mendeteksikan potensi konflik dan merekomendasikan solusi di tengah keragaman dalam masyarakat. Baik. Nah, sekarang untuk mempelajari pelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita melakukan senam otak. Senam otak kita sudah selesai. Mari kita melakukan pembelajaran selanjutnya. Di sini kita bisa lihat skenario pembelajaran yang akan dilakukan. Pembelajaran project based learning yang akan kita lakukan di hari ini artinya pembelajaran berbasis proyek, di mana kalian sebagai peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan dan perdalam kemampuan dan pengetahuan menyelesaikan masalah. 1. Menentukan masalah utama. 2. Merencanakan proyek. 3. Membuat jadwal penyelesaian proyek. 4. Menyelesaikan memonitor kemajuan penyelesaian proyek. 5. Mempresentasikan hasil proyek. 6. Mengevaluasi dan merefleksi proyek dan hasil proyek. Kemudian di sini saya udah bagikan pembagian kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang mana kelompok pertama itu konflik suku, kelompok dua konflik agama, ketiga konflik ras, keempat konflik antar golongan. Sebelum kita memulai proyek kalian masing-masing, kita lihat dulu selanjutnya. Di kegiatan inti, kalian akan melihat bahwa peserta didik duduk di kelompoknya masing-masing. 2. Kalian melihat tayangan YouTube yang di atas, yang mana siswa disearahkan untuk memahami permasalahan dan tayangan video. Kita lihat YouTube-nya. Kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharusin jaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang larang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang perang? Kerusuhan berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandatanganinya Deklarasi Marino yang diinisiasi oleh Yusuf Kala. Baik, kalian tadi udah nonton 4 video yang saya paparkan tentang konflik. Bentuk-bentuk konflik yang dapat terjadi dalam masyarakat beragam, dapat dikelompokkan menjadi 4. Pertama, konflik antar suku adalah konflik yang terjadi antara 2 atau lebih suku yang berbeda. Konflik antar suku ini dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, gaya hidup, kebiasaan, dan unsur kebudayaan lainnya yang dimiliki oleh masing-masing suku. Contohnya, konflik suku Lampung dan Bali. Kedua, konflik Dayak dan Madura. Ketiga, konflik suku di Sampit. Keempat, konflik suku Aceh dan Jawa. Nah, gambar di atas adalah konflik antar suku di Timika, Papua, yang tadi kalian sudah nonton. Kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi karena agama yang satu dengan agama yang lain atau antar kelompok dalam agama tertentu. Contoh konflik Poso dan konflik Ambon.
Lanjut, 3. Konflik antar ras. Pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap realistis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Ras merupakan perbedaan variasi penduduk atau pembedaan manusia yang didasarkan pada tampilan fisik, seperti warna mata dan rambut. Ya, kita bisa lihat di Indonesia kan ada bermacam ras ya. Kemudian konflik antar golongan. Salah satu jenis konflik yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antar golongan. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, daerah asal, dan sebagainya. Penyebab konflik dalam masyarakat bukanlah merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Contoh, konflik yang terjadi antar kelompok ojek online dan ojek konvensional. Apa dampak negatif yang terjadinya konflik? Dampak negatif terjadinya konflik: 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian antar benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, seperti hancurnya nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. 4. Dampak terjadinya konflik: perubahan kepribadian. Misalnya anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, dan orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Sekarang kita bisa melihat dalam merencanakan proyek yang akan kalian lakukan, setiap kelompok dibagi berdasarkan LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. 2. Setiap kelompok berdiskusi untuk menentukan jenis proyek yang akan dikerjakan sesuai dengan yang tercantum di LKPD masing-masing kelompok. 3. Setiap kelompok berdiskusi untuk menentukan produk yang akan dihasilkan. 4. Setiap kelompok berdiskusi untuk merancang kegiatan proyek yang akan mereka lakukan. 5. Guru membimbing dan memonitor setiap langkah pada fase-fase ini. Nah, kita akan memulai pengerjaan LKPD kalian sesuai kelompok yang tadi saya bagikan ya. Baik, sekarang kalian mulai untuk melakukan kegiatan dalam penyelesaian proyek. Baik, semuanya udah. Sekarang kita mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek kalian masing-masing. Siap semuanya. Siap, Kak. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami terbagian untuk membuat poster yang sudah konflik. Di sini ada sara. Sara itu adalah kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Di sini tuh ada yang membagi kenapa ada konflik suku. Yang pertama tuh ada diskriminasi antar suku, ada sekulerisme, intimidasi sosial, dan rasisme. Kalau misalnya ada penyebabnya pasti ada langkah-langkah buat menghindarinya kan. Di sini ada langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi konflik suku. Yang pertama ada menghormati antar individu yang berbeda suku. Yang kedua ada mengembangkan sikap toleransi dan memahami antar golongan. Yang ketiga ada melakukan dialog antar suku. Itu aja dari kelompok 1. Terima kasih. Mari kita aplaus menurut tanggapan dari kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 2.
Sekian, terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada mereka. Sekarang masuk kelompok 3 yang berupa film pendek. Silakan perwakilan kelompok 3. Di sini mau ngejelasin yang ada nanti di video. Yang pertanyaan pertama yang A, apa yang menjadi penyebab atau akar masalah terjadinya konflik tersebut? Sebenarnya adanya perbedaan pemikiran tentang status sosial di kelompok tertentu dan mungkin orang lain yang mempunyai ras yang berbeda. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut? Yang pertama, ada memahami perbedaan di antara kita, lalu saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak mengadu dombakan suatu kelompok dengan kelompok yang lain, dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Baik, dan sekarang kita menyaksikan film pendek karya dari kelompok 3. Silahkan kita lihat. Sebagai negara yang sangat kaya dengan perbedaan, kaya dengan berbagai agama, suku, dan bangsa. Perbedaan-perbedaan itu merupakan kekuatan. Tapi mengapa perbedaan itu menjadi alasan seseorang untuk berkecil hati? Mengapa perbedaan menjadi alasan seseorang tidak memiliki teman? Aku Indonesia, kamu Indonesia, kami Indonesia, satu Indonesia. Sih kita harus kelompok sama sistem bener banget deh. Bener banget sih Tom, pasti dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliat doang dan hitam, kurus, hidup lagi. Alay banget sih, sebenarnya juga kita berdua tuh nggak mau ya sebenarnya sekelompok sama kalian ini. Ayo gimana kalau kita bagi tugas ulang aja untuk mengerjakan makalahnya? Aku rasa tugas aku paling banyak, negara nasi main game. Woi, Kevin, maksudnya apa? Asik main game. Gua sama Tommy udah selesai yang ngerjain tugasnya, makanya bisa main game. Tuh, dengerin apa kata Eca. Kayak gitu, gimana aja sih kalau yang tugasnya paling banyak? Ribet banget jadi manusia. Baca tuh keling. Udah deh, masalah kayak gini tuh gak usah besar. Kita ini kan lagi kerja kelompok, ya kita harus sama-sama dong. Tahu nih, lagian Eca juga. Kalau ngomong tuh gak bisa banget direm ya. Gak boleh nafsu kayak gitu. Kita tuh harus belajar bertoleransi. Diem deh, jelas-jelas politik kita lebih prioritas. Aku mau bilang mayoritas, kita ini di negara Indonesia tahu punya banyak perbedaan daerah dan budaya. Salah satunya itu nakutin. Jangan dong tidak putus ya. Ini bukan sih jawabannya iya. Teman-teman, biasa kita tunda dulu yuk. Jajan nih, mati. Ini, kamu mau jadi sama sajadah nggak? Kebetulan, aku mau 2 dan sajadah buat bareng aja. Iya, boleh dong, aku ikut aja. Kak, maaf ya udah ngeliatin kamu. Aku baru sadar kalau aku salah. Oh, jangan santai aja. Baik-baik ya diulang ya. Kalian sholat duluan aja deh, aku tadi udah sholat kok. Sel, kamu sebelum Stefan dari tadi kamu duduk di sini deh. Jangan melakukan ibadah, nggak bisa tahu. Kita harus jadi orang yang tidur mungkin nggak begitu tahu punya tangan. Tapi bukan tidur, kamu bisa melakukan anak-anaknya. Jadi aku minta maaf ya, kamu udah jauh tadi. Gue juga minta maaf ya, Bang. Udah tidur. Kalian, sholat aja gue jagain tas di sini. Nah, kalau gini kan enak. Ya udah yuk.
masa apa? Aku bisa apa-apa, kebetulan duit gaji aku udah habis, udah lengkap, kalian aku punya lapar kok. Karena hari ini aku lagi baik, kalian semua traktir deh. Gak usah ngelakuin gitu dong. Gak apa-apa, karena hari ini tuh hari spesial buat kalian, jadi aku traktir deh. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Karena inilah Indonesia, memiliki warna kulit hitam atau putih bukanlah sesuatu yang harus dipermalukan atau ditertawakan. Karena perbedaan menyatukan kami semua menjadi satu Indonesia. Nah, ini hasil film pendek karya kelompok 3. Mari kita beri aplaus atas film pendeknya. Silakan duduk. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok 4. Kali ini aku dari kelompok 4, aku dari sini menjadi perwakilan. Nah, kita ini akan membahas topik tentang keberagaman antar golongan. Pertama, kita bakal ngejelasin tentang poster. Tadi kalian sudah melihat bagaimana kalian mengevaluasi kegiatan kalian sama mengerjakan proyek. Kedua, kalian sudah merefleksikan pengalaman selama melakukan aktivitas proyek, baik itu Canva, poster, maupun film pendek. Nah, bagaimana kerjasama antara anggota tim dari kelompok 1 maupun 2, 3, dan 4. Ayo, kelompok 1 bagaimana kerjasamanya? Semuanya kompak kan? Kompak, oke. Sehingga kalian bisa menyelesaikan proyek kalian dengan tepat waktu. Kelompok 2 frekuensi semua ya, Bu. Baik. Sehingga proyek kalian lancar dan cepat dilaksanakan. Kelompok 3 film pendek tadi kita udah ngeliat bagus sekali ya. Kalian dalam aktingnya benar-benar bikin saya kagum, takjub. Nah, bagaimana tadi pada waktu kalian mengerjakannya? Apakah ada kesulitan dalam kelompok kolaborasinya? Nggak ada, semuanya lancar ya, kompak. Nah, kelompok 4 bagaimana? Lancar, jadi baik. Jadi, adakah hambatannya tadi dalam mengerjakan? Nggak ada ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 nggak ada hambatan kan dalam mengerjakannya. Apalagi film pendek. Waktunya, kalau waktu saya suruh buat itu cepat kan. Jadi kalian benar-benar bikin saya takjub. Bikin film pendeknya benar-benar memuaskan. Nah, cara kalian menyelesaikannya itu semua tepat waktu. Nah, sebagai kegiatan akhir kita bisa lihat kesimpulan materi dari pembelajaran kita di minggu kemarin yang pertama, sekarang di minggu yang kedua, yaitu 1, materi tentang potensi konflik di tengah keragaman masyarakat mengajarkan kita bahwa meskipun keragaman merupakan kekayaan, namun juga dapat menjadi sumber ketegangan atau konflik. Kesimpulan pembelajaran dari materi ini dapat melibatkan pemahaman mengenai pentingnya dialog, pemahaman, dan toleransi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. 3, bagian kedua, kesadaran akan keragaman adalah kunci untuk mengelola potensi konflik. Semakin kita memahami dan menghargai perbedaan, semakin mungkin kita dapat menciptakan hubungan lingkungan yang damai. Bagian ketiga, toleransi dan empati membantu masyarakat untuk menerima perbedaan dan melihat keunikan setiap individu. Ini membangun fondasi untuk mengatasi potensi konflik dan menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Nah, kesimpulan dari materi, pendidikan memegang peranan kunci dalam bentuk pandangan dan sikap individu terhadap keragaman.
Program pendidikan yang mendukung nilai-nilai toleransi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi dengan keragaman akan membantu mengurangi potensi konflik. Sekarang kalian mengerjakan tes formatif pilihan ganda yang saya sudah share ke grup kalian tadi. Sekarang tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Sekarang kalian kerjakan. Bagaimana? Sudah semua? Jangan lupa di-submit ya. Udah selesai? Yang kelompok 4 udah selesai ngerjain? Kelompok 1 udah selesai? Baik, kita jangan lupa di-submit. Nanti hasilnya akan saya bagikan ke kalian ya. Nah, sekarang kita mau masuk pembelajaran yang terakhir. Kita sekarang tentang refleksi kegiatan kita dari pembelajaran awal di minggu pertama sampai ke pembelajaran yang sekarang di minggu kedua. Yang mana refleksinya, bagaimana kesan pembelajaran kita hari ini? Seru dan menarik, apalagi ada film pendek kan? Kedua, apakah manfaat pelajaran hari ini anak-anak? Kita harus meningkatkan toleransi. Menghargai dari setiap individu. Tidak boleh kita melihat dari penampilan fisik kita masing-masing karena kita Indonesia. Kemudian berikan apresiasi kepada peserta didik yang aktif dan memberikan motivasi bagi yang lainnya. Lanjut. Nah, penguatan. Jadikan setiap kesalahan sebagai peluang untuk belajar. Kalian sedang membangun fondasi untuk masa depan yang sukses dan saya yakin kalian akan mencapai apa yang kalian inginkan. Pembelajaran adalah perjalanan bukan tujuan akhir. Selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Teruslah menjelajah dan jadikan setiap pengalaman menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Guru mengajak peserta didik berdoa dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Motivasi terkait materi. Keragaman adalah kekuatan, kedamaian adalah tujuan. Nah, sekarang kalian saya beri aplaus karena kalian merupakan anak-anak yang hebat. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ketua kelas, mari kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang anak-anak. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Dan sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dan kalian jangan lupa karena hujan, kalian jangan sampai kalian basah kuyup. Karena besok kalian masih melanjutkan ujian. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga Ibu.